Halo Sobat Kalbemed, berjumpa lagi dalam Kalbemed Channel bersama saya Dr. Lydia. Saat ini program vaksinasi COVID-19 sudah mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi COVID-19 yang masih terus meningkat. Nah, apa saja sih yang perlu Sobat ketahui tentang vaksin COVID-19? Apa itu vaksin dan manfaatnya? Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, atau bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Cara kerja vaksin adalah merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, sehingga tubuh akan memproduksi sel memori dan antibodi untuk mengingat virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut dan tahu cara melawannya. Misalnya, jika seseorang telah mendapatkan vaksin COVID-19, maka apabila seseorang itu terinfeksi COVID-19 di masa mendatang, sel memori akan mengingat dan mengenali virus corona yang menginfeksi tubuh, dan tubuh pun akan memproduksi antibodi untuk melawannya. Apa saja jenis vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini? Pertama ada vaksin inaktif. Vaksin ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif, sistem imun akan menanggapi dan mempelajari cara melawannya. Yang kedua ada vaksin berbasis viral vector. Vaksin ini dibuat dengan menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah seperti adenovirus. Virus lemah tersebut kemudian direkayasa dengan menambahkan materi genetik virus COVID-19 sehingga sistem imun tubuh akan menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Yang ketiga ada vaksin mRNA. Vaksin ini menggunakan materi genetik virus COVID-19 yang disebut mRNA. Pada permukaan virus COVID-19, terdapat protein yang sangat penting yang digunakan oleh virus untuk memasuki sel dan bereplikasi dalam tubuh manusia, yaitu protein spike. Setelah masuk ke dalam tubuh, mRNA dari vaksin akan memberikan instruksi kepada sel-sel di dalam tubuh untuk membentuk protein spike dan selanjutnya ditanggapi oleh sistem imun dengan menghasilkan antibodi spesifik untuk melawan virus COVID-19. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat seseorang kebal terhadap COVID-19. Walaupun jenis dan metode pengembangannya berbeda, semua jenis vaksin ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap infeksi virus COVID-19. Apa saja syarat agar mendapat vaksin COVID-19? Vaksin hanya diberikan untuk mereka yang sehat. Berikut syarat dan kriteria yang perlu dipenuhi penerima vaksin COVID-19. Pertama, berusia di atas 18 tahun, suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, dan tekanan darah di bawah 180/110. Penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, dan penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi jika sudah berada dalam kondisi terkendali, vaksinasi dapat dilakukan dengan membawa surat keterangan layak untuk mendapat vaksinasi dari dokter yang merawat. Penderita tuberkulosa bisa divaksinasi setelah mengonsumsi obat antituberkulosis lebih dari 2 minggu. Jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Para pengidap HIV/AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. Bagi pengidap penyakit autoimun, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. Bagi pengidap penyakit epilepsi, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya.
Oleh karena itu, pastikan Sobat Kalbemet memenuhi syarat di atas untuk layak untuk divaksin. Untuk pasien dengan komorbid tertentu, pastikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk divaksin setelah berkonsultasi dengan dokter. Apa saja efek samping yang dapat timbul pasca vaksinasi COVID-19? Efek samping akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. Gejala yang dapat timbul adalah reaksi lokal, bisa berupa nyeri kemerahan dan bengkak pada tempat suntikan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan kompres dingin di daerah suntikan dan bisa minum obat anti nyeri. Kedua adalah reaksi sistemik, bisa berupa demam, nyeri otot, nyeri sendi, badan lemah, dan bisa juga sakit kepala. Tindakan yang dapat dilakukan adalah minum yang lebih banyak, memakai pakaian yang nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan bisa juga minum obat demam atau obat anti nyeri. Selain kedua efek samping di atas, dapat juga timbul reaksi yang lebih berat dan dibutuhkan penanganan medis yang lebih khusus. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus KIPI, Anda diminta untuk tetap tinggal di tempat pelayanan vaksinasi selama minimal 30 menit setelah disuntik. Mengapa vaksinasi COVID-19 diberikan sebanyak 2 kali dosis suntikan? Pada vaksinasi COVID-19, jika hanya 1 kali suntikan, antibodi yang terbentuk masih belum tinggi titernya. Oleh karena itu, suntikan kedua diharapkan mampu meningkatkan pembentukan antibodi yang lebih tinggi. Lalu, apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksinasi? Risiko penularan COVID-19 masih tetap ada meskipun seorang telah divaksin. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap harus dijalankan meskipun telah divaksinasi. Lalu, apakah vaksin COVID-19 dapat melindungi kita dari infeksi COVID-19 seumur hidup? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan durasi perlindungan dari vaksin COVID-19. Meskipun demikian, vaksin COVID-19 tetap memberikan manfaat untuk memberikan efek proteksi terhadap pajanan COVID-19. Jadi Sobat Kalbemet, jangan takut untuk divaksin ya. Yuk dukung vaksinasi COVID-19. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe Kalbemet Channel agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.